Ini adalah tanaman cabai yang saya beli kemarin. Udah pada berbuah ya. Udah pada berbuah ya. Ini jadi cara tanamnya ya, kita siapkan di sini lubang ya. Ini ada lubangnya nih. Nah, ini sekamnya jangan dibuang. Jadi kita sama yang ini sama yang ini kena terus. Kita akan lihat pertumbuhannya yang ini ya, sama yang itu yang terpapar terus sinar matahari ya. Ini enggak, jadi cuman pagi. Halo, selamat datang kembali di channel kami Panji Papa NGU bersama saya Solid. Oke, kali ini kita akan membagikan tentang sebetulnya ya, ini mengenai tanaman cabai ya. Tapi sebelumnya saya itu bingung ya. Jadi memanfaatkan lahan yang di belakang ini supaya kelihatan asri gitu ya. Jadi di sini ada kandang burung, sini maksud saya itu mau saya kasih tanaman ya. Tapi tanaman apa sih yang cocok sebetulnya itu ya? Jadi sempat saya ingin mengembangkan tanaman hias ya. Jadi baik jenis aglonema ya atau sikat kan mahal ya. Saya coret dulu lah. Kaktus mungkin ya. Tapi setelah saya hitung-hitung investasinya lumayan, maupun anggrek juga ya. Investasinya lumayan. Jadi saya harus bikin paranet, harus bikin rak-rakan segala macam ya. Itulah, akhirnya saya mikir simpel aja sih ya. Jadi tanaman yang sekiranya kita ngerawat, kita mupuk ya, tapi bisa bermanfaat atau menghasilkan ya, dengan lahan yang sempit ini. Oke, jadi akhirnya jatuhlah pada tanaman cabai. Nah, tanaman cabai ini kalau kita lihat di sini ya, ini kalau pagi sinarnya di sini ini bagus ya, sedangkan yang di sana itu nggak dapat sinar matahari pagi. Oke, jadi sebetulnya saya menanam cabai ini ya, itu ada dua tujuan. Pertama sebagai mini lab saya, sebagai pembelajaran saya ya, tentang seluk-beluk tanaman cabai dan merawatnya ya, sehingga dengan pengetahuan yang nanti saya dapat, saya bisa mengembangkan ke lahan yang lebih besar lagi. Harapannya seperti itu. Jadi ya akhirnya saya putuskan ya sudahlah, saya menanam tanaman cabai aja lah. Jadi siapa tahu saya bisa mengembangkan ke lahan yang lebih luas. Oke, lalu yang kedua, saya mencoba mengaplikasikan pupuk ini ya. Nah, pupuk ini katanya ya, ini ya Mas golden gold ya. Oke, ini katanya itu bisa meningkatkan panen sampai 40%. Nah, ketika saya bertanya, satu tanaman cabai dewasa itu bisa menghasilkan 1 kilo ya. Kalau 40% aja udah lumayan gitu loh ya, bisa 4 kiloan ya kan, kayak logik kan gitu, satu tanaman cabai. Kalau saya hitung-hitung dengan lahan yang seluas ini ya, 60 meter persegi, tapi dikurangin kurungan ini ya, let's say masih ada sekitar 40-an lah meter persegi ya. Itu kalau saya hitung-hitung dengan jarak tanam yang sekian ya, mungkin bisa sampai 80 tanaman lah. Harapannya sih bisa 100 ya, cuman ya kita lihat lagi. Jadi ini saya coba pertama saya pengamatan di yang kena sinar matahari dan enggak ya. Itu sama pengaplikasian pupuk ini ya. Pupuk ini kalau di mana, di lahan di tanaman yang kena sinar matahari bagaimana, yang enggak bagaimana. Jadi ketika memang pupuk ini bisa berhasil ya, bisa meningkatkan 40%, saya akan mereferensikan kepada rekan-rekan semua bahwa pupuk ini dahsyat. Karena satu saset ini kalau kita campur dalam botol aqua yang 500 ml ya, itu ini harus dicampur dulu nih biangnya nih ke botol aqua 100 ml, itu bisa jadi 60 liter. Bayangin 60 liter. Jadi bisa untuk nyiram dan sebagainya ya. Cukup hemat kalau kita pikir. Mungkin saya satu saset ini kalau kita itu harganya sekitar 27.000 ya, 27.500 satu saset ini ya. Tapi bisa menghasilkan 60 liter. Nah, 60 liter itu keefektifannya seperti apa? Nah, inilah. Jadi tujuan saya menanam cabai ada dua ya.
saya ingin belajar. Nah, yang kedua, yang pertama saya ingin belajar ya, ingin belajar mengenai seluk-beluk tanaman cabai dan penyakitnya ya, dan jarak tanam dan luasan penyinaran ya, terpaparnya sinar matahari terhadap tanaman cabai itu. Dan mungkin kalau udah besar nanti kita akan menemuin daun yang keriting dan sebagainya, makanya ini saya anggap sebagai mini lab. Yang kedua, saya mengaplikasikan buku ini. Oke. Dan harapannya nanti bisa diaplikasikan ke lahan yang lebih besar. Oke, kita langsung cekidot aja ya tanamannya di sana. Kita lihat jarak tanamnya ya dan paparan sinar matahari. Oke. Ini adalah tanaman cabai yang saya beli kemarin. Udah pada berbuah ya. Udah pada berbuah ya. Ini akan saya tanam nanti ya. Akan kita lihat ya. Yang sini udah saya tanam ya. Jadi cara tanamnya ya kita siapkan di sini lubang ya. Ini ada lubangnya nih. Nah, ini sekamnya jangan dibuang. Jadi kita masukkan aja separuh atau separuh lah ya dalam sini supaya apa? Supaya dia tidak beradaptasi terlalu berat ya terhadap lingkungannya. Oke. Nah ini udah kita pindahkan ya. Nah, kita ratakan ya. Kita ratakan. Oke. Baru kita kasih. Oke, baiklah, saya beli tanaman cabai itu sebanyak 10 kemarin ya. Kemarin lagi dapat 2, tapi tanaman cabainya kok katanya dibohongin. Ini mungkin cabai besar yang ini ya. Tapi nggak apa-apa lah, lihat sini baru saya tanam yang kemarin, ini baru sekarang hari ini ya. Ini saya kasih jarak tanam ya kurang lebih 50 sampai 80 cm lah ya. Kenapa saya bikin zigzag begini ya, nanti harapannya di tengah-tengah sini nanti bisa saya tanam lagi untuk pohon yang baru kalau ini sudah mulai agak tua ya. Logic begitu, simple aja sih sebetulnya ya. Oke, ini adalah area yang kena sinar matahari pagi ya. Oke, ini sudah bergeser sinar mataharinya, tadi pagi sih kena semua, tapi yang pasti yang ini sama yang ini sama yang ini kena terus. Kita akan lihat pertumbuhannya yang ini ya, sama yang itu yang terpapar terus sinar matahari ya. Ini enggak, jadi cuman pagi agak siangan nggak dapat ya. Terus yang di sini, nah, yang di sini ini terpaparnya hanya di sore hari ya, ini namanya ya. Nah, ini sudah agak kebanyakan air kelihatannya ya. Oke, udah pada berbuah ini ya. Ini saya tanamnya seperti ini ya. Oke. Sementara saya akan coba 10 tanaman dulu dan saya amatin sekitar 1 minggu sampai 1 bulan. Jika memang saya sudah menemukan clue-nya, nanti akan saya tambah tanaman secukupnya ya. Jadi nggak harus 100, nggak harus 80, jadi secukupnya biar maksimal ya. Nanti ini rencana akan saya penuhin ya. Ini saya bersihin, saya penuhin semuanya sini. Ini saya bersihkan juga. Oke. Nah, mungkin ini adalah lahan area yang terpapar sinar matahari terus menerus ya di sini. Kita akan lihat pertumbuhan antara yang di sini dengan yang di sana seperti apa ya, dan pengaplikasian pupuknya. Oke. Baiklah, itulah tadi sekilas ya gambaran awal ya. Ini sekarang tanggal Jumat, tanggal berapa ya? Tanggal 6 ya. Tanggal berapa ini? Tanggal 7 ya. Tanggal 10 ya. Jumat tanggal 10. Oke, akan kita lihat nanti dari hari ini, dari tanggal 10 ini
perkembangan cabai itu seperti apa ya. Jadi ikutin terus, stay tune di channel Panci Channel yang membahas mengenai belajar bareng bertanam tanaman cabai ya. Semoga konten ini bisa memberikan manfaat kepada rekan-rekan yang mempunyai lahan sedikit di rumah dan ingin membudidayakan tanaman cabai ya, skala rumahan ya. Kalau saya kan ngomong ada lahan segini, saya buat sebagai mini lab sebagai bahan pembelajaran saya juga berat. Jadi saya itu learning by doing ya. Jadi belajar sambil melakukan ya. Itulah konten yang part 1 ya. Nanti kita lihat, kita monitor seminggu lagi, sebulan dan seterusnya sampai memang benar-benar berbuah lebat ya. Apakah karena pemakaian pupuk ini ataukah penanganan dengan cara yang lain. Oke, jangan lupa subscribe dan like supaya Anda tidak ketinggalan konten-konten mengenai belajar bareng bertanam cabai ini ya, sama Panci Channel. Sampai jumpa kembali. Just